It's recording now and saya share screen dulu ya teman-teman ya. Oke, this is it. Oke, pertemuan sebelum saya melanjutkan ke pertemuan 10, kalau ada yang mau ditanyakan dari pertemuan yang kemarin, ada mungkin dari teman-teman? Ada mungkin? Anyone? Kalau nggak ada kita lanjut aja ya. Oke. Mengenai Lanjut, Pak. Oke, pertemuan 10 ini kita akan membahas mengenai apa instrumen research untuk brand equity. Sekarang nih sebelum kita melanjak kita beranjak lebih jauh, saya coba jelaskan dulu Pak definisi dari instrumen penelitian atau research gitu loh. Jadi apa sih yang dimaksud dengan research atau instrumen penelitian? Gitu kan. Jadi itu instrumen penelitian ini merupakan aspek pengumpulan data yang dilakukan dalam rangka penelitian ilmiah, gitu kan. Jadi ada kita melakukan penelitian ilmiah ini ya pasti ya ada aspek-aspeknya dan hasilnya itu hasil dari penelitian ini dikembangkan atau nanti akan dianalisa sesuai dengan metode penelitian yang akan diambil gitu loh. Jadi ada yang sifatnya penelitian sifatnya kualitatif gitu ya. Kemudian juga ada lagi penelitian sifatnya kuantitatif gitu loh. Ada yang tahu nggak apa sih bedanya antara penelitian kualitatif dan kuantitatif gitu? Ada yang bisa jelasin apa bedanya? Selfie mungkin? Apa sih penelitian kualitatif? Apa sih penelitian kuantitatif? Atau mungkin teman-teman yang lain? Misalnya Yusi mungkin tahu? Atau Nurul? Suci? Intan, ada yang tahu bedanya? Kalau mungkin kalian pernah didatangin misalnya di rumah atau mungkin pada saat kalian lagi belanja gitu di pasar didatangi oleh misalnya tim surveyor atau kita sih nyebutnya kalau dari pengalaman saya kita nyebutnya interviewer yang datang ke tempat ke rumah kalian gitu misalnya ya menanyakan misalnya misal lagi survei mengenai misalnya survei mengenai misalnya mengenai mie instan gitu ya. Nanti mesti ditanya-tanya tuh misalnya misalnya mie instan apa sih yang sering digunakan, yang paling sering digunakan, kapan terakhir kali makan mie instan gitu ya. Jadi juga misalnya kalau kira mie instan merek-merek mie instan apa saja sih yang diketahui, kemudian juga mie instan apa saja yang pernah dikonsumsi misalnya dalam 1 bulan terakhir, kemudian dalam 3 bulan terakhir apa gitu. Karena sifatnya semuanya berupa yang berhubungan dengan angka itu makanya itu adalah riset yang disebut dengan riset kuantitatif jadi kuantitas jadi bicara mengenai kuantitas bicara mengenai jumlah gitu kan. Nah kalau misalnya riset kualitatif itu adalah riset yang ya kita tuh di mana kita menggali lebih dalam. Misalnya kan kalau Zelvi misalnya saya sebagai interviewernya saya melakukan penelitian sifatnya kualitatif. Jadi saya akan menggali lebih dalam nih kebiasaan selfie misalnya untuk mengkonsumsi mie instan misalnya ya bicara mengenai misalnya yang dikonsumsi misalnya misalnya Indomie. Nah, jadi saya akan gali tuh kenapa sih harus mengkonsumsi Indomie gitu kan? Kenapa nggak mencoba mengkonsumsi yang lain atau pas coba gali lebih dalam lagi gitu kan? Terus juga mungkin saya coba bandingkan dengan misalnya ya misalnya saya coba berandai-andai misalkan kalau selfie misalnya dikirim ke misalnya ditugaskan ke luar negeri gitu ya yang which is di mana mungkin ya misalnya pas mau masuk ya sorry misalnya selfie di assign ke luar negeri misalnya bahkan ya sampai ke negara yang memang jenis makanannya itu jenis makanan itu ya masih diragukan apakah halal atau enggak gitu kan ya kira-kira Silvi itu mencoba ada nggak sih makanan yang akan dibawa dari tanah air misalnya Silvi di tempat ditugaskan selama 2 bulan gitu misalnya kira-kira Silvi mau pilih apa nah itu kan ditanya tuh misalkan kira-kira apa yang dibawa nih misalnya pasti misalnya dibawa ya mungkin beras gitu kan yang dibawa apa lagi misalnya telur sih nggak mungkin ya kita pecahkan mungkin beras yang cuma 5 kilo atau bahkan mungkin bawa sarden gitu kan ya atau mungkin yang bawa
mungkin bawa apa, bon cabe gitu kan, karena sampai mungkin dicoba terus apalagi yang dibawa, sampai misalnya muncul mie instan. Nah baru tuh pas lagi mie instan, saya kan nanya kenapa mesti bawa mie instan gitu loh. Ya misalkan kalau pada saat misalnya pagi hari atau malam hari selesai dari tugas, misalnya mau cari makanan tapi ragu dengan jenis makanannya, apakah apakah makanan itu apa halal atau enggak, makanya saya membawa mie instan misalnya gitu kan ya. Ya kan. Ya terkadang misalkan gini, kalau misalkan kalau saya ngobrol-ngobrol dari pengalaman teman saya gitu, jadi misalkan kalau selfie ditugasin ke Jerman gitu ya, terus selfie maksudnya karena bingung, ada nih kayak hotdog stand gitu ya, hotdog stand, selfie belilah hotdog gitu kan ya. Ya pas udah dicoba, pas lagi baru tahu, ternyata sosis yang dipakai itu nggak halal gitu loh, itu gimana jadinya? Kan gitu, kecuali misalkan kalau Safi bilangnya saya maunya beef burger, nah itu baru, itu pasti halal, karena kan beef gitu kan, daging sapi. Tapi kalau misalkan kalau di negara-negara Eropa, misalkan kalau di Jerman itu, yang saya tahu tuh misalkan kalau kamu mesennya hotdog, itu ya dikasihnya ya sosis B2 gitu, sosis yang apa, daging oeng-oeng gitu kan ya, yang moncong. Nggak beda kalau misalkan kalau kamu bilang, oh saya maunya beef burger, ya itu pasti ya dikasihnya ya dagingnya daging sapi, nggak mungkin dikasih daging B2, itu bisa bisa masalah gitu kan ya. Seperti itu. Anda misalkan kalau Putri lagi ke Selfie lagi ke Jerman, terus bela-belain makannya mesti cari makanan apa yang kebab, atau mungkin makanan-makanan apa, makanan-makanan Arab, atau mungkin makanan-makanan Indonesia mungkin yang which is mungkin agak-agak susah dicari di sana kan. Beda misalkan kalau selfie misalkan kalau coba ke Singapura doang sih dekat, gampang gitu kan. Ya tinggal nyari makanan apa, ya restoran Indonesia pasti banyak di sana gitu kan, atau mungkin restoran apa ya apa ya, kebab kebab juga pasti banyak. Tapi kan kalau di negara-negara Eropa mungkin agak-agak susah nyarinya gitu. Itu kalau dari obrolan sama teman-teman saya seperti itu gitu kan. Oke, kita lanjut nih. Oke ya, ada yang tanyakan mungkin dari teman-teman? Oke, next. Tadi kita bicara perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi jelas ya, kuantitatif itu kita bicara mengenai numbers, angka gitu ya, pokoknya hasilnya keluarnya tuh angka gitu. Jadi ya diagram sorry, ya diagram batang, diagram grafik, atau mungkin tabel gitu kan ya. Siapa yang berapa banyak sih yang berapa banyak responden misalnya yang mengatakan iya, berapa banyak responden yang mengatakan tidak, itu kan ketahuan. Nah, tapi kalau misalkan kalau dari riset kualitatif itu lebih kepada hasil tuh ya narasi gitu loh. So narasi itu dalam artian ya penjelasan yang sifatnya tuh apa ya explanation yang dalam bentuk kata-kata, walaupun misalnya ada mungkin ada animasinya atau disertai dengan gambar-gambar itu sebagai pelengkap, sebagai pendukung aja gitu kan. Gitu. Oke, nah kalau menurut Sugiono siapa nih? Nggak tahu nih, temannya Selfie kali ya. Oke, menurut Sugiono itu instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipergunakan oleh peneliti dalam rangka apa? Dalam rangka mengukur fenomena alam serta sosial yang sesuai dengan variabel penelitian. Jadi jenis-jenis instrumen penelitian itu ya bisa jadi tadi questionnaire, tadi misalnya Selfie datangin oleh interviewer, dia bawa questionnaire gitu loh, dia bawa ada apa misalnya berapa lembar daftar pertanyaan gitu kan ya, itu yang disebut dengan questionnaire gitu loh. Kemudian juga wawancara yang misalnya ya wawancara misalnya ya datang ke rumah, misalnya kalau sebelum pandemi kan ya itu kan nggak ada masalah ya, datang ke rumah wawancara langsung. Tapi kalau pada saat pertama pandemi bisa jadi mungkin apa namanya wawancaranya dilakukan secara online, jadi lewat Zoom meeting gitu loh, gitu kan ya, lewat Zoom meeting. Tapi tetap si responden itu si interviewer itu tetap menggunakan kuesioner, dan sebagai buktinya itu adalah misalnya screenshotnya gitu kan. Kemudian juga observasi apa tuh? Observasi jadi pengamatan. Jadi misalkan kalau kalian pernah ngeliat apa filmnya Bajai Bajuri gitu ya, siapa sih Bajuri, kemudian juga ada Oneng gitu kan yang sekarang ya bintang udah jadi anggota DPR. Pada saat itu sutradaranya Bajai Bajuri itu dia sampai melakukan observasi, jadi dia benar-benar memang stay di lokasi memang yang tinggal di daerah gang gitu, di gang, kemudian ya memang lingkungannya seperti ya misalnya ya sorry to say misalnya supir bajai, tukang sayur gitu kan, yang memang
lingkungannya terbuka gitu, maksudnya ya buka pintu ya udah ketemu sama tetangga gitu kan langsung, karena misalnya tinggal di gang sempit gitu kan ya. Nah itu seperti jadi makanya kenapa ceritanya itu kok terlihat sangat natural, karena itu berdasarkan dari hasil observasi, dari hasil pengamatan gitu, pengamatan sehari-hari bagaimana sih kehidupan yang para supir bajai, bagaimana sih kehidupan salah para tukang sayur gitu kan, seperti itu. Kemudian juga mungkin dilihat dari dokumentasi, atau misalnya dokumentasi itu misalnya seperti kayak atau perpustakaan, misalnya datang ke perpustakaan misalnya ke perpustakaan misalnya di lembaga-lembaga pemerintahan, misalnya dari kementerian gitu kan ya, atau mungkin dari mana ke perpustakaan dari mana seperti misalnya dari lembaga tinggi negara, misalnya seperti DPR gitu kan, atau mungkin Kejaksaan Agung gitu, atau mungkin juga misalnya dari stasiun negara misalnya yang memang memiliki kapabilitas untuk melakukan pengolahan data, misalnya seperti Badan Pusat Statistik atau BPS yang saya pernah share ke kalian kan ya, websitenya ya. Nah seperti itu gitu loh. Oke lanjut. Ada yang bertanyakan mungkin sampai sini teman-teman? Ada yang belum masuk ya? Oh iya belum. Oh Rek, sorry Rek. Oke. Oke, bagaimana kita bisa menyusun penelitian pada bumi itu ya dimulai dengan adanya ya misalnya surat pengantar yang dibuat oleh peneliti ini kepada respondennya yang mengharapkan ada bantuan untuk bisa meluangkan waktu, dan juga partisipasi dari responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun juga melaksanakan wawancara gitu kan. Gitu. Nah, di sini pastinya dari pihak interviewer atau dari pihak kita sebagai surveyor itu yang pasti akan memberikan jaminan bahwa identitas dari respon itu tidak akan dibocorkan kepada pihak lain gitu kan. Bahkan juga bahwa ini identitas respon ini tidak akan pernah bisa dibocorkan misalnya kan kepada pihak lain, misalkan saya sebagai pihak ketiga yang mewakili klien gitu ya, mewakili prinsipal untuk melakukan pengumpulan data di lapangan, proses pengumpulan data sampai kepada pengolahan data sampai kepada memberikan presentasi gitu kan ya. Nah, ya di bagian penutup ini juga si peneliti wajib mengucapkan terima kasih, ini wajar lah ya, gitu kan. Jadi ada surat pengantarnya, mohon izin gitu, mohon bantuan untuk meluangkan waktu, dan juga meluangkan waktu, dan juga pastinya ada effort yang harus diberikan oleh si pihak yang diwawancara gitu kan ya. Nah, jadi sebelum masuk kepada inti daripada pertanyaan dalam kuesioner itu, ya butuhkan juga data-data individu responden yang kira-kira benar nggak sih ini valid nggak sih respondennya, misalnya mulai dari gender, misalnya dari profil demografinya, dari jenis kelamin, usianya, pekerjaan gitu kan, misalnya pekerjaannya entah itu mungkin karyawan, mahasiswa, ibu rumah tangga kan gitu. Kemudian pendidikannya terakhir, kemudian misalnya mungkin kalau penghasilan nggak, mungkin lebih kepada misalnya pengeluaran per bulannya berapa sih gitu loh dalam satu keluarga gitu kan ya. Nah, kenapa? Karena pastinya kan kita kalau misalnya melakukan survei atau melakukan penelitian, kita mencari responden itu nggak mungkin semuanya itu adalah misalnya semuanya itu laki-laki atau semuanya perempuan, lebih banyak perempuannya, lebih banyak laki-lakinya, pasti ya lebih kepada misalnya imbang gitu. Terkecuali kalau misalkan surveinya misalnya mencari laki-laki yang usia produktif, misalnya karena misalnya klien kami adalah misalnya susu khusus untuk para pria, atau mungkin susu khusus untuk para para ibu yang hamil, atau mungkin ibu yang sedang menyusui gitu kan, nggak mungkin kan surveinya ini dilakukan kepada pria gitu, atau mungkin pria yang disuruh ngaku sebagai perempuan, yang nggak mungkin gitu kan. Berarti ini surveinya hasil wawancaranya itu nggak valid gitu kan ya gitu. Oke, next, here we go. Kemudian kalau mengacu kepada pendapatnya Pak Aker ini, jadi elemen utama dari ekuitas merek atau brand equity adalah pertama ada brand awareness, kemudian juga brand association, kemudian juga perceived quality, kemudian brand loyalty. Brand awareness itu jadi seberapa aware-nya sih responden atau konsumen
terhadap brand tertentu gitu kan ya. Lalu yang kedua, brand association. Misalnya kan kalau suatu brand tertentu itu diasosiasikan sebagai apa? Misalkan kalau kalian mendengar apa, misalnya mendengar Indomie, apa sih yang ada di benak apa di benak kalian tuh apa aja sih gitu loh? Yang terkait dengan Indomie, misalnya apa, mie instan, misalnya apa, mie instan, kemudian apalagi Indomie goreng, atau mungkin rasanya bervariasi gitu kan. Jadi apapun itu gitu loh. Jadi misalkan kalau mendengar kata kata Indomie, apa yang terlintas di benak konsumen gitu. Misalnya kalau Selfie tanya, Selfie, kalau saya menyebutkan brand Indomie, merek Indomie, apa sih yang ada di benaknya Selfie? Nah, dia pasti kan keluar tuh, oh, misalnya mie instan, misalnya makanan wajib setiap pagi misalnya gitu loh, misalnya, atau mungkin pengganti sarapan kalau misalnya lagi nggak ada bubur, lagi nggak ada nasi uduk ya lari pakainya Indomie misalnya gitu. Atau mungkin paling enak pada saat misalnya pada saat hujan-hujan, pada saat dingin-dingin makan Indomie rebus pakai telur setengah matang misalnya seperti itu kan gitu. Nah, itu yang dicatat oleh si interviewer. Jadi kalau misalnya brand association itu misalkan kalau ya Indomie itu apa aja gitu, dan itu tidak ada yang kata salah. Misalnya kan kalau misalnya saya salah Safi, kalau menurut kamu Indomie itu apa? Asosiasinya misalnya Safi menjawab itu mie yang enak atau mie yang sehat. Perasaan kayak Indomie nggak sehat deh misalnya, saya bisa berpikir gitu. Tapi itu tidak, kita tidak boleh menyanggah gitu loh. Kita harus mencatat gitu loh, bahwa bahwa memang sebenarnya Indomie itu adalah menurut konsumen itu adalah sehat gitu loh. Gitu kan. Kalau lagi misalnya, oh Indomie itu harganya murah, oke. Kalau bilang, oh Indomie itu harganya terjangkau, ya bisa seperti itu gitu kan. Nanti setelah itu baru nanti apa perceived quality, perceived itu jadi ini persepsi kualitas, kira-kira dari sekian banyak asosiasi tadi, kira-kira nih kualitasnya nih sebagai brand ini dipersepsikan sebagai kualitasnya itu apa, baik atau buruk gitu kan. Lalu kita bicara mengenai brand loyalty. Loyalty itu adalah loyalitas. Jadi seberapa setianya sih konsumen atau responden ini terhadap seberapa loyal si konsumen responden terhadap brand tertentu gitu kan ya. Misalkan kalau Selfie itu lagi mau beli mie instan di Indomaret, ternyata yang mie instan yang dicari itu nggak ada. Misalnya carinya misalnya Indomie yang rendang gitu ya. Wah, Indomie rendangnya habis nih, habis Mbak, gimana? Mau coba yang rasa lain atau bahkan mungkin ditawarkan brand lainnya gitu loh. Mau coba ini nggak, Supermie misalnya. Lagi promosi loh gitu kan misalnya. Tapi mungkin kalau karena Safi itu punya loyalitas yang tinggi, akhirnya dia mencoba misalnya apa Indomie tetapi rasa yang lain. Misalnya apa Indomie mungkin yang rasa apa mie Aceh gitu ya. Atau misalnya Indomie goreng misalnya Indomie goreng gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, unless kalau misalkan tingkat loyalitasnya konsumen itu rendah, ya udah yang penting mie instan, yang penting gua kenyang. Apalagi misalnya Supermie misalnya harga 7.000 dapat 2 gitu. Atau gitu kan, atau mungkin karena lagi promo, jadi misalnya beli Supermie harga sekian dapat banyak, ya udah pasti diambil. Apalagi kan kalau berbicara mengenai duit gitu kan, apalagi kalau ada promosi gitu kan. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat satu persatu. Brand awareness. Jadi ini apa sih brand awareness itu? Brand awareness itu merupakan kalau bahasa Indonesia kesadaran terhadap merek tertentu gitu yang didefinisikan sebagai kesanggupan dari seorang calon pembeli atau misalnya konsumen atau responden untuk bisa kenal nggak sih? Bisa mengingat kembali suatu merek sebagai bagian dari kategori produk tertentu gitu kan ya. Nah, ini ada indikator kalau merek yang pertama kali diingat atau pertama kali disebut oleh responden itu masuk kepada kategori top of mind. Misalnya Selfie ini ditanyain, Selfie sebutin dong merek-merek mie instan yang Selfie tahu. Merek pertama tersebut adalah Indomie. Berarti Indomie itu sebagai top of mind. Lalu yang kedua mie sedap. Lalu yang ketiga Supermie gitu kan. Ada lagi misalnya apa? Sarimi. Nah, berarti top of mind-nya si Selfie ini adalah Indomie. Nah, kemudian teman-teman yang lain misalnya Ras Putri ditanya, Ras sebutkan merek-merek apa mie instan yang kamu kenal.
Dan sebetulnya pertama misalnya apa? Indomie juga, baru mungkin yang kedua adalah Sarimi, baru yang ketiga mie sedap. Ada lagi yang ternyata cuma hanya tiga tiga itu doang yang dikenal nama rasa. Jadi dari dua respon ini berarti yang top of mind itu adalah Indomie gitu loh. Seperti itu. Nah, kemudian merek yang diingat responden setelah menyebutkan merek yang pertama tadi itu adalah sebagai brand recall. Nah, kemudian ada lagi merek yang diingat responden setelah kita bantu. Setelah misalkan gini, kalau merek mie Gaga tahu nggak? Oh ya, tapi itu udah lama banget. Misalnya apa? Karena pada saat saya lagi apa? Dalam mungkin sekitar 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, misalnya pas lagi dikasih sama saudara, gitu kan ya. Lagi nginep di rumah saudara dikasih mie Gaga, ya udah karena lagi lapar ya dimakan. Gitu. Atau mungkin yang sama sekali nggak kenal, ada nggak? Misal apa? Anak Mas ada yang kenal nggak? Ayo, di antara teman-teman ada yang tahu nggak Anak Mas? Nggak ada yang tahu kan? Oke. Nah seperti itu. Jadi ya seperti itu. Jadi berarti ada brand yang sama sekali tidak pernah dikenal gitu loh. Mungkin brandnya adalah brand jadul gitu ya. Ya brand jadul ya. Ya maksudnya yang konsumen yang anak-anak muda sekarang udah nggak mungkin kenal lah. Gue namanya brand-brand jadul gitu kan ya. Oke, next. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini teman-teman? Anyone? Any questions? Siti? Ya, Pak. Selfie? Ras? Oke, lanjut ya. Oke, next. Jadi pertanyaan dapat diajukan untuk mengukur brand awareness itu ini sebagai contoh ya. Nih, kalau tadi saya pakainya contohnya adalah mie instan. Kalau di slide ini kita menggunakannya contohnya adalah minuman serbuk instan gitu kan ya. Top of mind. Jadi top of mind itu ya ini tadi apa yang ya pasti jawabannya ya single answer gitu kan ya. Ya yang pertama kali disebut ya pasti single answer kan. Tadi misalnya tadi selfie nyebutin apa Indomie, terus ada Rasputin tadi nyebutin Indomie gitu kan. Berarti kan itu sebagai top of mind sebagai single answer. Nah, sebagai contoh misalnya kan kalau ditanyakan sebutkan merek minuman serbuk instan yang selfie ketahui misalnya apa gitu kan ya. Sebutkan merek minuman serbuk instan yang misalnya yang ras tahu ketahui apa sih? Siti Soliha taunya apa sih kalau merek minuman serbuk instan apa misalnya gitu kan? Ya misalnya ada yang bilang ya C1000 atau mungkin ada yang nyebutin misalnya misalnya Extra Joss atau mungkin ada lagi yang nyebutin misalnya Marima Marima atau apa ya saya lupa ya. Nah seperti itu gitu loh. Nah, kemudian kalau kita bisa mengukur brand recall adalah bagaimana kita mengingatkan kembali merek ini kepada konsumen. Jadi brand recall itu sifatnya multi respon. Jadi dalam artian respon itu bisa menjawab lebih dari satu jawaban tanpa adanya bantuan dari pihak si interviewer gitu loh. Dari pihak penanya jadi dia nggak akan ngebantuin. Jadi pokoknya ya mungkin nanti brand kedua, ketiga, keempat itu yang disebutkan gitu loh. Misalkan kalau siapa mungkin saya coba kasih contoh nanti deh. Nah, sorry tadi sampai mana ya? Oke ini. Oke, jadi sama sekali nggak dibantu oleh. Jadi misalnya pertanyaan brand recall yang bisa diajukan seperti ini. Jadi sebutkan merek-merek minuman serbuk instan lainnya selain dari yang telah disebutkan yang pertama tadi. Misalnya tadi kan atau mungkin gini, kita mengajukan satu pertanyaan aja. Misalnya kalau tadi pertama boleh sebutkan satu merek minuman saja yang ibu ketahui gitu. Satu merek minuman instan yang teman-teman ketahui satu aja. Itu berarti yang sebutkan pertama itu adalah sebagai top of mind. Lalu yang disebutkan sebagai yang kedua, ketiga, keempat itu sebagai brand recall-nya gitu loh. Itu oke ya jelas ya teman-teman ya. Nah, kemudian mengukur brand recognition. Ini merupakan pengukuran brand awareness responden di mana kesadarannya diukur dengan diberikan bantuan. Jadi dibantu, diingatkan kepada respondennya mengenai beberapa brand tertentu. Pertanyaan diajukan itu dibantu dengan menyebutkan ciri-ciri produk, ciri-ciri dari produk tersebut. Jadi
ada apa namanya, ada pertanyaan yang sifatnya edit atau dibantu gitu loh. Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui seberapa banyak responden yang perlu diingat mengenai keberadaan mereknya. Misalnya apa? Misalnya dilakukan misalnya dengan apa? Dengan menunjukkan misalnya apa? Menunjukkan kemasannya, menunjukkan apa? Menunjukkan logonya gitu kan, atau mungkin menunjukkan misalnya apa kayak misalnya dari kemasan, logo, atau mungkin apa namanya apa mungkin dari bintang iklannya bisa jadi gitu kan, atau mungkin ya seperti itu gitu loh. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan diajukan dan juga penyampaian ciri-ciri atau fotonya ini dilepas nama mereknya sebagai berikut. Jadi, apakah Bapak atau Ibu pernah dapat menyebutkan merek produk minuman serbuk jeruk instan dengan ciri-ciri fotonya seperti yang ada di packaging tutup mereknya ini gitu. Kalau iya, coba sebutkan mereknya apa. Gitu kan, kalau sama sekali nggak mengenal ya nggak apa juga, kita nggak bisa maksa. Dibanding kita coba hanya mengingatkan pada responden, coba diperhatikan lagi, ini kemasan apa, packagingnya seperti ini, kira-kira mereknya apa nih Bu gitu. Kalau mungkin bertanya, Bu, Pak Erwin kalau misalkan jawabannya salah bagaimana? Ya nggak apa-apa, catat aja gitu. Jadi kita bisa ngelihat, jadi kita bisa mengetahui berapa persen dari responden yang bisa menjawab dengan benar dan berapa persen yang menjawabnya salah gitu kan ya. Nah, seperti itu. Oke, nah kemudian yang termasuk dengan kelompok brand recognition ini adalah merupakan yang menjawab alternatif jawaban nomor 1 dengan menyebut yang dengan apa menyebut mereknya itu dengan tepat gitu loh. Nah, jadi kita bisa tahu nih, kira-kira yang brand recognition-nya seberapa tinggi nih misalnya untuk kategori brand tertentu ini gitu loh. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita bisa mengukur brand unaware. Untuk pengukuran brand unaware ini dilakukan observasi terhadap pertanyaan-pertanyaan brand awareness sebelumnya dengan melihat responden yang menjawab pilihan alternatif huruf B yang itu yang tidak tahu sama sekali ketika disampaikan ciri-ciri atau ditunjukkan fotonya. Jadi yang udah ditanyain masih inget nggak, kira-kira ngerti nggak, tahu nggak sih seperti apa brand ini, brand apa gitu kan ya. Coba dipikirkan lagi, diingat-ingat, tapi ternyata ya apa namanya tidak tahu sama sekali, ya udah berarti dia sama sekali respondennya nggak tahu gitu kan ya. Oke, ada yang menanyakan mungkin sampai sini teman-teman? Anyone? Nah, sekarang kita lanjut dulu untuk yang brand association. Nah, misalkan kalau brand association dengan kita melihat kepada kita melihat kepada merek yang itu misalnya minuman Nutrisari. Nah, kita buatlah misalnya asosiasi merek Nutrisari sebagai indikator yang paling terkait dengan kondisi fisiknya, harganya, atau mungkin personality dari produknya gitu kan ya. Nah, indikator asosiasi produk ini didapat dengan apa yang bisa diasosiasikan terhadap minuman ini, misalnya apa, contohnya apa, misalnya memiliki kandungan vitamin C atau mungkin tidak pahit di tenggorokan, berarti kan kita bicara mengenai aftertaste gitu kan. Rasa jeruknya segar, jadi tersedia dalam beragam rasa, memiliki citra produk yang baik, jadi memiliki citra produk, jadi brand image, jadi image itu baik di mata konsumen gitu kan ya. Kemudian juga merek produknya terkenal. Kemudian juga ya kalau untuk mudah untuk didapatkan, jadi dia misalnya di toko-toko banyak, misalnya dia di Indomaret, Alfamart, atau mungkin di warung juga ada gitu loh. Nah, sekarang kita coba di sini misalkan kita buat ini pertanyaan-pertanyaan diajukan sebagai contoh seperti ini, misalkan kalau misalnya menurut si responden kira-kira kalau brand Nutrisari ini dia memiliki kandungan vitamin C yang tinggi nggak? Kalau menurut ya, produknya itu tanpa pengawet, ya, misalnya bilang oke, ya, tidak apa di tenggorokan, ya, rasa jeruknya segar, ya, tersedia dalam berbagai rasa, mungkin karena si responden nggak tahu, mungkin dia akan jawab tidak. Karena dia hanya mencoba yang rasa jeruknya aja gitu, ternyata mungkin ada rasa yang lain, rasa mango, rasa rasa mungkin rasa anggur atau rasa-rasa yang lainnya gitu kan ya. Citra produk yang baik, ya,
terkenal ya, mudah didapatkan di toko ya. Rasa manisnya memang sudah pas ya, balik dia. Jadi ada asosiasi mungkin yang ada satu yang miss di sini kan, karena menurut responden rasanya itu ya tidak beragam, hanya ada rasa satu rasa saja, rasa jeruk gitu kan. Oke, next untuk persepsi kualitas. Jadi untuk mengukur perceived quality atau persepsi kualitas dapat dilakukan dengan pengukuran yang namanya brand performance. Jadi menunjukkan kinerja merek minuman tersebut, minuman tadi yang nutrisari, dan juga importance. Menunjukkan harapan responden yang terkait dengan variabel-variabel yang diteliti. Jadi kan, nah kemudian perbandingan performance dan importance ini dirangkum dalam kegiatan dalam diagram Cartesius yang dibagi dalam 4 kuadran. Jadi sumbu mendatar itu kita bicara mengenai tingkat performance gitu kan ya. Kemudian sumbu datar itu tahu kan, sumbu horizontal yang sumbu X sebagai apa? Dia sebagai performance levelnya. Nah kemudian untuk yang sumbu vertikal itu dia sebagai importance levelnya gitu loh, sebagai tingkat tingkat importance-nya gitu kan. Nah, supaya kita bisa mengukur kualitas persepsi kualitas ini ya, kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Contohnya seperti ini. Misalnya Pak, kalau menurut responden, kalau untuk harga minuman serbuk instan nutrisari bagaimana sih gitu kan? Apakah dia sangat mahal, murah atau sangat murah gitu loh. Kemudian juga untuk tingkat kealamian tingkat alami dari rasa buahnya itu bagaimana? Apakah dia sangat tidak alami, alami atau sangat alami? Gitu kan ya. Kemudian mengenai kandungan gizinya dari level dari sangat rendah sampai sangat tinggi, desain kemasannya dari yang sangat jelek sampai sangat baik. Mutu minumannya itu bagaimana dari sangat rendah mutunya sampai kepada sangat tinggi mutunya, gitu kan. Nah, kemudian next untuk tingkat importance levelnya itu, jadi kita bicara mengenai dari harganya, dari tingkat harganya. Jadi kira-kira harga itu penting nggak sih kalau kita bicara mengenai harga, kalau untuk yang brand nutrisari gitu kan? Mengenai kealamiannya bagaimana, kandungan gizinya bagaimana gitu kan ya. Kemudian juga untuk desain kemasannya, mutu minumannya bagaimana, nanti yang kita ukur. Jadi dari skala dari sangat tidak penting, penting sampai dengan sangat penting gitu kan ya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan mungkin teman-teman? Anyone? Silakan kalau ada yang tanyakan. Sebentar saya bikin ini dulu ya, buat bukti ngajarnya, saya screenshot dulu sebentar. Ada yang tanyakan? Anyone guys? Yang mau tanyakan silakan. Oke, ini sebentar ya, saya bikin bikin itu dulu, bukti ajar. Oke, nanti kita break dulu sebentar ya teman-teman ya. Just a moment. Dari mana ya? Masih ada sisa. Ini kita nanti break dulu sekitar mungkin balik lagi itu sekitar jam 8 lebih 20 menit ya gitu ya. Ada yang mau tanyakan mungkin sampai sini teman-teman? Anyone? Any questions? Selfie? Oke, ini saya live dulu ya, nanti kita akan kembali itu jam 8.20 ya teman-teman ya. And I'll see you around and don't go too far. Oke, it's recording now. Kita masuk ke sesi kedua ya teman-teman ya. Oke, di sesi kedua ini kita akan melanjutkan tadi ya mengenai tadi untuk yang importance level, dan juga satu lagi itu adalah mengenai performance dan juga importance level dari brand nutrisari gitu ya. Oke, sebentar.
ini udah direkam. Saya lupa, ini direkam. Oke, kita masuk kepada brand loyalty. Apa itu brand loyalty? Jadi dari Las American, jadi pertanyaan yang diajukan untuk mengukur brand loyalty adalah pertama mengenai apa switcher. Kira-kira si responden ini dia berpindah-pindah nggak gitu loh. Sering nggak sih berpindah-pindah gitu loh. Nah, kita lihat dari pertanyaan ini. Jadi seberapa seringkah Anda berpindah merek dari Nutrisari karena faktor harga ke produk yang merek ke produk yang lain gitu kan ya? Apakah mungkin jawaban tidak pernah, jarang, atau sering, atau bahkan ya selalu. Kalau selalu ya berarti ya kita sebenarnya sih pertanyaan harus coba digali lebih dalam lagi gitu kan ya. Misalnya katakanlah dalam waktu 1 bulan terakhir kita bisa menanyakan misalnya kan dia selain dari merek Nutrisari apakah juga dia pernah mengkonsumsi merek apa merek lainnya gitu kan, merek lainnya untuk apa, untuk kategori serbuk gitu kan, minuman serbuk gitu kan, rasa jeruk. Ada nggak misalnya apa mungkin ke extra joss atau mungkin merek lainnya gitu loh. Kalau pernah, nah kita tanya misalnya berapa kali gitu kan ya. Nanti kita bisa melihat. Kemudian juga dari apa kemudian juga mungkin dari habitnya juga kita ya, di nomor 2 ini apakah si apa si responden itu sependapat bahwa responden membeli minuman serbuk instan Nutrisari hanya karena kebiasaan atau mungkin ada hal yang lainnya gitu kan. Sebenarnya lebih kepada ya saling saling berhubungan gitu loh. Ya kan? Mungkin juga kalau misalnya kebiasaan adalah yang bersalah kan kalau dia mencari apa brand Nutrisari di toko dan ternyata di toko itu nggak ada, apakah dia berpindah ke toko yang lain atau dia tetap di toko yang sama, dia beralih ke brand lainnya. Juga kayak gitu juga kita bisa mengukur tingkat tingkat switchingnya gitu loh, apa tingkat dia berpindah ke brand lainnya gitu kan ya. Oke, next mengenai satisfied buyer. Kira-kira si responden itu merasa puas nggak sih dalam menggunakan minuman apa serbuk instan merek Nutrisari dalam kehidupannya sehari-hari? Kalau menurut dia sangat puas, apakah dia sangat puas sampai kepada sangat tidak puas? Untuk tingkat kesukaan dari brandnya gitu kan. Jadi apakah si responden ini benar-benar menyukai minuman serbuk instan merek Nutrisari gitu kan ya secara keseluruhan? Baik dari tingkatnya apa dari tingkatnya sangat tidak suka sampai kepada sangat suka gitu kan ya. Kemudian committed buyer, jadi apakah si responden itu akan menyarankan kepada orang lain untuk membeli minuman merek Nutrisari ini atau sama sekali nggak pernah, jarang, sering atau mungkin selalu gitu kan ya. Nah kemudian oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman? Anyone? Ya saya belum saya share ya, pantesan lupa. Oke. Nggak ada yang ngingetin saya ya. Saya lupa share screen lagi sebentar. Oke, ini saya ulang ya teman-teman ya. Tadi belum saya share screen. Oke. Ini untuk apa brand loyalty atau loyalitas merek. Tadi kan ada beberapa pertanyaan yang dapat mengukur brand loyalty. Yang pertama adalah mengenai switcher, sebenarnya switching gitu ya. Seberapa sering sih si responden berpindah-pindah ke brand yang lainnya gitu kan. Nah, ini pertanyaan seperti ini. Jadi seberapa sering sih responden itu berpindah ke merek lainnya karena faktor harga gitu kan ya. Misalnya jauh-jauh tidak pernah sampai pada selalu gitu kan ya. Nah, sebenarnya juga bisa jadi kita juga bisa menanyakan kalau misalkan si respon itu dia berada di satu toko tertentu dan mencari brand Nutrisari dan ternyata brandnya tidak ada, apakah dia pindah ke toko yang lain mencari brand Nutrisari atau dia tetap di toko yang sama dia mencari brand lainnya gitu, brand pengganti lainnya juga bisa. Lalu yang kedua, habitual buyer. Jadi apakah si responden itu sependapat bahwa responden membeli minuman serbuk instan Nutrisari ini hanya karena kebiasaan gitu kan ya, dari jawaban dari sangat tidak setuju sampai setuju gitu kan.
Sampai dengan sangat setuju. Oke. Nah, kemudian tadi mana nih? Ini dia. Satisfied buyer, tingkat kepuasan. Apakah responden itu merasa cukup puas dengan menggunakan minuman instan serbuk nutrisari dalam kehidupan sehari-hari? Ya kan, dari sangat tidak puas, puas sampai dengan sangat puas. Kemudian juga untuk overall liking-nya itu, apakah si responden itu benar-benar menyukai minuman serbuk instan nutrisari dari sangat tidak suka sampai dengan sangat suka. Nah, kemudian juga untuk committed buyer, jadi apakah si responden ini menyarankan kepada orang lain untuk membeli minuman instan minuman serbuk instan merek Nutrisari dari jawaban yang sangat dari tidak pernah sampai dengan selalu gitu kan ya. Gitu. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan mungkin teman-teman? Anyone? Ada yang tanyain? Sebelum kita lanjut. Teman-teman ada yang punya aplikasi SPSS nggak ya di laptopnya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, nggak apa nanti kalau saya mesti coba cari kemana ya kalau nyari. Tapi nggak apa deh, ntar saya coba cariin. Oke, sekarang kita bicara mengenai validitas dan reliabilitas instrumen. Jadi kalau ini hal yang dibutuhkan dalam melakukan instrumen penelitian gitu ya atau survei. Jadi berdasarkan dari bentuk pertanyaan yang diajukan, jadi sebelum instrumen ini digunakan maka ya butir-butir pertanyaan itu ya butir-butir pertanyaan itu yang harus kita uji, baik itu untuk uji validitas maupun juga uji reliabilitasnya. Nah, kalau kita bicara mengenai uji reliabilitas apa sih? Jadi kuesioner yang digunakan itu dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Jadi apakah informasi ini dapat dipercaya, diandalkan sebagai alat pengumpul data serta mampu mengungkap informasi yang sebenarnya yang ada di lapangan gitu loh. Instrumen yang reliable ini akan dapat menghasilkan data yang sesuai dengan kenyataan dalam arti berapa kali pun juga misalkan kita melakukan penelitian yang kita ulang-ulang gitu ya. Jadi instrumennya itu yang tetap diperoleh kesimpulannya instrumen kesimpulan tetap sama. Jadi benar-benar reliabilitas gitu, reliable gitu kan ya. Walaupun mungkin perolehan angka nominal itu akan berbeda-beda dari penelitian yang pertama dengan penelitian yang kedua dan penelitian yang selanjutnya gitu loh. Nah, oke, nah kemudian uji reliabilitas ini dapat menggunakan metode Spearman-Brown, Hyatt dan juga Alpha. Nanti kan bisa dijelaskan lebih lanjut ya. Ini metode-metode yang bisa digunakan. Jadi metode ini akan menghasilkan suatu nilai yang satu sama lain akan berbeda dalam nominalnya. Tapi kalau secara umum memberikan kesimpulan yang sama. Jadi kalau dalam SPSS itu ada yang namanya fasilitas untuk mengukur reliabilitas dan juga uji statistik. Statistik dalam yang metodenya menggunakan Cronbach alpha gitu. Jadi suatu variabel dikatakan reliable apabila nilainya itu nilai Cronbach alpha-nya itu di atas 0,6 gitu loh. Nah, itu. Oke, nanti saya akan jelaskan pakai SPSS-nya ya. Kemudian juga untuk yang validitas. Jadi digunakan untuk mengukur mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Jadi kalau kita pengen tahu ini kuesioner ini valid atau enggak sih, jadi ya kita menggunakan uji validitas gitu loh. Jadi suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner itu mampu mengungkapkan suatu hal yang akan diukur, yang dapat mengungkapkan suatu hal yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi uji validitas itu dilakukan dengan melakukan korelasi bivariat antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruknya gitu loh. Nah, ini akan saya kasih contohnya itu nanti gini. Sebentar, ini saya share screen. Oke, ini sebentar ini saya kasih sebenarnya kalau di sini
Coba nih saya panggil dulu SPSS-nya, saya buka dulu SPSS-nya ya. Baru nanti kita masuk ke Oke, sembari menunggu SPSS saya buka, dari teman-teman ada yang mau tanyakan mungkin? Oke, sebentar. Oke, ini udah kebuka sebentar ya. Anyway, ya, saya pernah minta ke kalian untuk bikin kelompok nggak ya? Belum pernah, Pak. Belum ya? Oke. Oke, saya minta coba nanti kalian bikin kelompok deh. Nanti ada tugas kelompok gitu loh. Saya baru sekarang ini. Tapi nanti tugas kelompoknya santai aja kok, itu bisa di apa namanya? Ada beberapa poin nanti saya jelaskan. Kelompoknya sendiri kan, Pak, bikin sendiri. Bagaimana? Kelompoknya bikin sendiri kan? Iya, kalian tentuin aja. Kalian ada berapa? Oke, Pak. Kalian ada berapa murid di kelas? 14. 14. Mau bagi berapa ya? Bagi 3. Boleh. Ada yang 5 kelompok, 2 orang. Terus yang 1 kelompoknya 4. Iya, nggak masalah. Apa? Oke, Pak. Oke ya, nanti detailnya akan saya berikan nanti setelah ini ya, apa setelah kuliah ini akan saya kasih ya waktunya. Gitu. Oke. Jadi kan dari pertemuan nanti saya jelaskan deh setelah mata kuliah ini deh. Karena ada proses kumpulkan juga bahan-bahannya gitu. Oke. Anyway, udah deal ya teman-teman ya. Jadi saya minta teman-teman membuat kelompok. Jadi kelompoknya kalian tentukan sendiri siapa-siapa saja. Jadi maksudnya dalam artian gini loh. Kalian tentukan siapa yang akan menjadi teman kalian dalam satu kelompok gitu loh. Saya memberikan kebebasan penuh. Jadi kalian ini kan ada berapa tadi? Ada 15 ya Putri ya, Ras ya? Satu kelas ada 14. ada 14 orang, berarti dibagi 3 kelompok gitu kan ya. Berarti kan satu kelompok tuh ada yang 5 orang, maksimum 5 orang, tapi juga satu kelompok juga ada yang 4 orang gitu loh, ngerti nggak? Ngerti, Pak. Jadi kan ada yang berarti ada apa namanya? Ada 2 kelompok yang satu kelompoknya itu 5 orang dan ada satu kelompok itu yang isinya itu hanya 4 orang gitu loh. Jadi kan maksimum tuh 5 orang gitu kan ya. Gitu. Ngerti ya? Iya, Pak. Jadi cukup 3 kelompok aja sih udah nggak apa-apa kok. Cukup 3 kelompok dan nanti 3 kelompok ini yang akan mengerjakan apa namanya mengerjakan mengenai suatu riset, tapi nanti riset akan saya jelaskan nanti deh setelah mata kuliah ini, karena saya mau coba fokus kepada SPSS-nya ya. Jadi ini saya share screen dulu ya teman-teman ya sebentar ya.
Ini teman-teman, di antara teman-teman semuanya ada yang pernah menggunakan SPS mungkin? Aplikasi SPSS gitu loh. Jadi SPSS. Ada yang pernah mungkin? Belum, Anyone? Pak. Belum, Pak. Belum ya. Belum, Pak. Saya harus share ke saya ini mana tadi ya? SPSS itu nggak mau muncul di sini. Aduh, Rek. Mana dia? Here we go. Oke, teman-teman, ini merupakan tampilannya ya, tampilan untuk layar SPSS. Jadi kalau kalian salah klik di Windows ini, nanti saya coba deh cari apa namanya, cari masternya ya, master SPSS. Nanti kalau saya dapat, nanti saya share di grup. Nanti kalian bisa install di laptop ya, di laptop atau di komputer gitu. Tapi kalau di handphone nggak bisa ya teman-teman ya, even sampai di smartphone apa ke tablet juga saya rasa sih nggak bisa karena dia ada sebaiknya sih menggunakan apa laptop atau komputer gitu ya teman-teman ya. Karena dia ada aplikasi perhitungan jadi dah. Nah ini seperti ini dulu. Nah di sini dia ada yang pertama dia layar SPSS ini dibagi dua. Ada layar sifatnya data view dan juga ada layar untuk variable view. Nah variable view seperti ini mungkin kurang lebih sama tampilannya. Nah apa gunanya layar data view? Data view adalah layar untuk menampilkan data-data yang sudah kita input. Misalnya katakan misalnya ada 100 misalnya katakanlah ada 100 data atau 100 questionnaire yang sudah kita input, itu akan muncul di data view gitu loh. Nah, tapi sebelum kita masuk ke data view, kita masuk kepada variable view dulu. Variable view gunanya apa? Variable view digunakan untuk pada saat kita akan mendefine variable-variable yang akan dimasukkan ke dalam SPSS. Contohnya seperti ini, misalnya ini ya, misalnya nomor, kita akan misalnya variable nomor. Misalnya variable nomor itu apa? Berarti sini tipenya apa? Tipenya itu adalah numerik, lebarnya berapa? Ini kita tetap aja kita biarkan aja. Kemudian desimalnya kita turunin aja jadi 0. Kemudian label ini kita kasih apa? Kita kasih keterangan. Yang dimaksud dengan no ini apa sih? Misalnya apa? Nomor kuesioner, nomor kuesioner gitu kan ya. Nah, lalu di sini misalnya apa? Di sini selain dari nomor apa? Misalnya gender, misalnya jenis kelamin. Saya tulis misalnya apa? Jengkel aja gitu ya. Oke, ini kita tetap numerik ke desimalnya kita turunin. Ini kita kasih keterangan apa sih yang dimaksud dengan jengkel itu, misalnya jenis kelamin. Nah, seperti itu. Nah, ini tolong diperhatikan pada saat kalian mendefine apa nama variable sini, ini tidak boleh ada spasi. Misalnya gini. Misalnya apa? Jenis kelamin, terus apa? Kalau saya tulis jenis kelamin seperti ini, dia pasti akan nolak gitu loh, kan? Variable name contains an illegal character. Kenapa? Karena dia tidak boleh ada spasi gitu loh, ya. Jenis kelamin apa? Misalnya usia atau misalnya age gitu ya. Age apa misalnya age berarti kan usia. Berarti ini usia responden. Gitu. Terus apa lagi? Misalnya apa misalnya nah seperti ini. Nah, itu berarti kita kasih keterangan itu adalah misalnya pekerjaan responden. Nah, seperti ini. Kedepan lu ya? Saya nurutin kata semua. Ketemu kesian ambil tadi kagak dimakan. Pedas dua-duanya. Apa-apa. Oke. Sorry, ini saya mute dulu ya. Nah, ini berarti kan misalnya udah kita masukin itu variable apa nomor kuesioner, kemudian gender itu jenis kelamin, age itu adalah usia responden gitu kan ya. Kemudian curse adalah pekerjaan responden. Misalnya apa di sini
Misalnya di sini adalah misalnya yang lain lagi misalnya apa? Atau kalau misalnya paling gampang misalnya nih Q1 apa misalnya nih P1 gitu ya. P1 maksudnya apa? Pertanyaan 1. Kemudian ini misalnya nih P2, ini pertanyaan kedua. P3 itu adalah pertanyaan ketiga. Kemudian misalnya apa nih? Kemudian P4. P4 itu pertanyaan keempat. Misalnya sini adalah yang kita masukkan 0. Apa tuh P4? P4 misalnya apa? Pengeluaran responden gitu ya. Value-nya apa? Value ini kita kosongin. Misalnya kalau jenis kelamin, value-nya apa? Kita bisa tentukan misalnya 1 itu adalah misalnya apa? Misalnya apa? Laki-laki gitu kan ya. Kemudian 2 itu apa? 2 itu misalnya apa? Perempuan gitu kan ya. Perempuan. Nah, itu. Misalkan kalau dibalik boleh nggak Pak? Boleh. Misalkan yang kalau 1 itu perempuan, yang 2 itu laki-laki juga boleh, nggak masalah. Gitu kan hanya sekedar untuk penentuan value-nya aja. Kayak misalnya usia responden 1 itu misalnya berapa? Misalnya 1 itu dari misalnya berapa? Dari misalnya usia 16 apa usia 10 tahun sampai misalnya usia 20 tahun gitu kan ya. Oh sorry, misalnya usia gampang-gampang aja misalnya usia 20 sampai misalnya 30 tahun gitu kan. Misalnya yang kedua itu misalnya apa? 31 misalnya sampai dengan misalnya 50 misalnya atau 40 lah. Ya kan? Nah, sorry ini ada yang kurang. Nah, misalnya gini nih, misalnya kan kalian masukin tapi kan ada yang kurang gimana Pak? Nah, itu tinggal kita klik aja kan muncul di sini kita tambahin aja. Gitu kan? Kemudian kita klik tombol change ya, udah. Nanti kita masuk nih. Kemudian misalnya apa? Pekerjaan responden. Nah, misalnya kalau kita Pak, sama nambah lagi misalnya ketiga bisa nih tambah 3 misalnya lebih dari 40 tahun. Nah. Oke, kita klik oke, jangan lupa ya. Kemudian sini kalau gini pekerjaan responden, nah kita tentukan satu apa misalnya. Misalnya apa? Misalnya karyawan. Kita klik add. Yang kedua apa misalnya? Sorry, misalnya mahasiswa gitu kan ya. Nah yang ketiga apa? Ketiga misalnya apa? Pelajar. Ya kan? Kita klik. Kemudian yang keempat misalnya apa? Ibu rumah tangga. Kan gitu. Jangan lupa diklik OK ya. Oke, jadi dia akan nyimpan gitu kan. Nah, kemudian yang keempat itu misalnya apa? Pengeluaran responden. Misalnya, katakan misalnya ya kita tentukan aja berapa. Misalnya, salah 1 juta, salah sampai berapa? 3 juta gitu kan. Ini saya bikin cepat aja deh, saya bikin singkatnya biar lebih cepat, biar paling enggak, ini saya kasih contohnya ke kalian gitu ya. Oke, jangan lupa di oke nih, gitu kan ya. Nah, gimana kalau saya tambahin tinggal tambahin aja. Oke, ini nomor 2. Misal 2 berapa? Misalnya di atas 3 juta. Nah, tinggal diklik add. Oke, nah sudah selesai. Berarti ini kan ini adalah untuk variable view-nya. Nah, kita lihat nanti kalau misalkan kita mau masukin data, itu kita masuk kepada data view. Nah, sini kan kita udah jelas nih, udah ada nih kan. Misal apa nomor kita isi misal nomornya, nomor. Oke. So, kalau dia tadi apa laki-laki. Laki-laki berarti kan nih kodenya 1 kan. Nah. Coba sebentar tadi P1 dia kan laki-laki. Nah, dan nah, perempuan. Yang kedua tadi apa? Yang kedua jangan lupa misal turunnya adalah kan usia responden. Usianya berapa? Misalnya dia tadi saya kita kan ada klik 2 gitu kan. Oke, berarti kan 30. Ini sebagai contoh aja kan tadi pekerjaannya apa? Misalnya tadi dia ibu rumah apa tadi pelajar. Ini cuma sekedar contohnya dan ini kan
Nah, seperti itu gitu. Jadi P4 itu apa ya? P4 itu, oh, berarti misalnya bikin nomor 2. Nah, ini seperti ini yang gampangnya gitu kan. Gitu, ini hanya sekedar ini aja ya, hanya sekedar apa, kasih contohnya belum masuk kepada hal yang lebih apa yang lebih teknis lagi tadi kan apa mengenai apa pengolahan data tadi. Tapi nggak apa, dari sini kira-kira teman-teman bisa nangkep ya. Sebenarnya sih kalau kalian udah biasa pakai Excel tuh ya akan lebih gampang sih, sebenarnya nggak beda jauh. Ya cuma bedanya adalah tadi kita apa namanya, kita harus mendefine dulu variable view-nya di situ gitu loh. Variable view itu kita define ya sesuai dengan questionnaire kita. Jadi jangan sampai nanti ada apa namanya, ada yang terlupakan atau ada yang di skip gitu loh. Sebagai contoh saya tadi gini loh. Yang di skip tadi misalkan di sini ya. Oh ternyata misalnya sebenarnya ini bukan P4, ini P5, P4 ada lagi gitu kan, misalnya apa. Ini gimana caranya ya? Udah, berarti ini kan kita bisa tambahkan dengan misalnya apa, insert variable. Misalnya jadi ini P4 kita ganti sebagai misalnya apa, P5 gitu kan ya. Atau iya kan. Atau misalnya P4A gitu ya. Nah, jadi misalnya apa, P4 gitu kan. P4 itu misalnya apa? Misalnya tempat tinggal gitu. Nah, di sini kita define misalnya apa nih? Kalau misalnya apa tadi? 1 misalnya apa? Jakarta. Yang 2 ini misalnya apa? Misalnya apa, Bodetabek gitu ya, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Terus yang ketiga misalnya apa? Misalnya Bandung gitu. Soalnya kita harus add ya, jangan lupa. Oke. Terus yang keempat apa, 4 misalnya Surabaya gitu kan ya. Oke, kita klik add. Nah, kemudian kita oke gitu loh. Nah, ini gini caranya gitu kan ya. Gitu. Oke. Jelas teman-teman, ada yang bertanyakan mungkin? Nanti saya coba carikan masternya ya, master SPSS-nya. Nanti setelah itu akan saya bagikan ke teman-teman di apa di grup gitu ya. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan mungkin dari teman-teman? Anyone? Hello. Ada yang bertanyakan mungkin? Oh ya, untuk yang beberapa saya sudah terima untuk tugasnya, tugasnya mandiri itu yang apa, untuk yang apa, bikin video dan juga untuk yang apa, yang laporan saya sudah terima. Pagi ini juga sudah terima beberapa, cuma saya belum sempat ngecek hari ini. Nanti saya akan coba cek. Kalau misalnya tadi mungkin ada beberapa yang ngirim mungkin kapasitas sebesar, coba aja nanti apa menggunakan WeTransfer. Tahu kan WeTransfer? Ada pernah pakai WeTransfer enggak? Belum, Pak. Ini aku coba kasih contoh nih. WeTransfer itu kayak begini. Sebentar nih, saya share screen dulu ya. Share screen itu ke mana nih? Which one is it? Oke, nih. Jadi WeTransfer gini, kalian ketik aja ini saya agak, nah nih, WeTransfer.com. Oke ya, WeTransfer.com ya. Jadi WeTransfer itu satu kata, kemudian klik apa, titik.com gitu ya. Oke. Maaf nih, agak-agak lemot ini laptop saya, atau mungkin nggak tahu nih koneksinya kalian jelek nih. Nah, jadi kalian nanti tinggal klik aja di sini nih. Filenya apa? Ya kan, klik filenya di sini, ya kan, munculnya seperti ini nanti apa namanya, directory di laptop kalian gitu kan. Maafnya, komputer saya laptop saya agak lemot ini. Nah, itu nggak muncul. Nah, seperti ini nih kan, muncul tuh kan.
Nah, nanti kalian tinggal pilih aja nih, oh, kalian file mana yang mau dimasukin gitu kan. Nah, tinggal klik gitu kan ya. Oke, misalnya klik mana yang mana. Kemudian kalian email. Ini kalian masuk aja misalnya email kalian dulu aja, misalnya masukin ke email kalian, kemudian apa? Atau kalau misalnya mau coba apa namanya? Masukin email saya juga boleh, ntar tinggal kalian ketik aja sini message-nya gitu loh. Gitu kan ya. Oke. Gampang kok ini sebenarnya sih. Jadi dia bisa sampai berapa ratus mega, saya pernah coba bahkan sampai ukuran gigabyte juga pernah gitu. Saya dulu ngirim gambar ke teman saya tuh karena itu gambar apa pakai file Photoshop tuh kan gede-gede ya, itu saya bisa sampai gigabyte gitu loh. Gitu. Oke. Jelas ya teman-teman ya? Iya, Pak. Oke, ada yang mau tanyakan lagi mungkin dari yang lain teman-teman? Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Monggo. Kalau enggak, kita akhiri sampai sini dulu aja teman-teman ya. Nanti kalian bentuk kelompok, nanti saya setelah ini saya paling enggak dalam minggu ini saya akan jelaskan tugas-tugasnya seperti apa gitu ya. Tapi sebenarnya santai aja kok, tugasnya tuh ya bisa diskusi dengan saya gitu loh. Oke? Jelas teman-teman? Oke? Sampai ketemu Jelas, Pak. minggu depan. Terima kasih banyak semuanya ya. Tetap jaga kesehatan, tetap optimis, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Yo, Makasih, Pak. Selamat malam. Baik.